Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leni Fitriani dengan nomor NIM 220412 dari kelas RA1 Manajemen semester 4. Video ini dibuat dan diposting untuk memenuhi syarat penilaian ujian tengah semester mata kuliah Perilaku Organisasi dengan dosen pengampu Bapak Ade Faisal Mathubi SEMM. Pembahasan yang pertama mengenai konsep dasar perilaku organisasi. Organisasi merupakan suatu wadah untuk mencapai tujuan bersama serta sekumpulan individu dengan berbagai macam perilaku. Organisasi bukanlah tujuan, melainkan alat untuk mencapai tujuan. Dalam organisasi selalu terdapat rangkaian hierarki, artinya bahwa dalam suatu organisasi selalu terdapat ada yang dinamakan atasan dan juga bawahan. Sebagai alat administrasi, organisasi dapat ditinjau dari dua sudut. Yang pertama sebagai wadah di mana kegiatan manajemen dilakukan, yang kedua sebagai proses di mana terjadinya interaksi antar orang-orang yang menjadi anggota. Dinamika dalam organisasi memunculkan dua hubungan. Yang pertama hubungan formal, nampak pada tata hubungan yang berupa susunan tata kerja, beserta segala tugas dan kewajibannya, sebagaimana ditentukan secara resmi oleh pembentuk organisasi. Yang kedua hubungan informal, nampak pada tingkah laku dan tindakan masing-masing peserta anggota dalam hubungan pribadi mereka, baik atasan dengan bawahan maupun hubungan pribadi antar bawahan. Perilaku organisasi dapat memahami, menjelaskan, memperkirakan, dan mempengaruhi perilaku manusia yang terjadi di organisasi tempat kerja. Pengertian ini mengandung tiga unsur pengertian. Yang pertama, perilaku organisasi mencermati tingkah laku yang kasat mata. Yang kedua, perilaku organisasi mempelajari tingkah laku manusia sebagai individu maupun sebagai anggota kelompok organisasi. Yang ketiga, perilaku kelompok juga menganalisis perilaku kelompok organisasi itu sendiri. Kemudian asas organisasi. Yang pertama, asas koordinasi. Supaya koordinasi dapat berjalan dengan baik, diperlukan kekuasaan atau otoritas dalam organisasi dan juga pelayanan bersama. Yang kedua, asas hierarki. Supaya hierarki ini berjalan dengan lancar, diperlukannya leadership, delegasi kekuasaan, penentuan, dan pembatasan tugas. Pembahasan kedua mengenai teori perilaku dan model perilaku organisasi. Perilaku organisasi sebagai studi yang mempelajari dampak dari perilaku individu, kelompok, dan struktur terhadap organisasi dengan tujuan menerapkan pengetahuan untuk meningkatkan efektivitas organisasi. Beberapa tujuan organisasi yang umum banyak dijadikan acuan adalah meningkatkan kemandirian serta kemampuan dari sumber daya yang dimiliki. Yang kedua, menjadi wadah yang membantu mencari keuntungan bersama-sama dengan kerjasama yang sudah terbagi dengan baik. Pentingnya mempelajari perilaku organisasi. Dengan mengetahui perilaku manusia, baik secara individu maupun kelompok, akan membantu pimpinan organisasi menempatkan orang tersebut pada jabatan yang sesuai dengan kepribadian dan keahliannya. Yang kedua, dengan mengetahui perilaku manusia, pimpinan lebih mudah menentukan motivasi apa yang paling tepat bagi bawahannya agar semangat kerjanya meningkat. Yang ketiga, dengan mengetahui perilaku manusia dalam organisasi dapat membantu pimpinan dalam mengarahkan bawahannya untuk melaksanakan tugasnya. Selanjutnya, model perilaku organisasi. Yang pertama ada model otokratik. Konsep dari model otokratik ini secara keseluruhan bersifat otoriter yang bergantung kepada kekuasaan. Yang kedua, model kustodial. Pada dasarnya, model ini merupakan jawaban dari kelemahan yang dimiliki oleh model autokratik dalam hal kebebasan bagi karyawan yang terkekang oleh aspirasi. Yang ketiga, model suportif. Penekanan pada model ini adalah pada kepemimpinan serta cara persuasif bagi pemimpin untuk membantu para karyawannya dalam mengerjakan dan menyelesaikan pekerjaan mereka. Yang keempat ada model kolegial. Model ini merupakan perluasan dari model suporsif. Penekanan pada model ini adalah upaya manajer untuk menimbulkan kemitraan. Pembahasan ketiga mengenai perilaku individu kelompok dan pengaruhnya terhadap organisasi. Perilaku individu sebagai suatu fungsi dari interaksi antara individu dengan lingkungannya. Individu membawa tatanan dalam organisasi berupa kemampuan, kepercayaan pribadi, pengharapan, kebutuhan, dan pengalaman masa lainnya. Perilaku individu dalam organisasi mengacu pada tindakan, sikap, dan respon yang ditunjukkan oleh setiap karyawan. Beberapa karakteristik penting dari perilaku individu dalam organisasi, yang pertama ada kepribadian, persepsi, sikap, pembelajaran, dan motivasi. Konsep perilaku individu dalam kelompok. Yang pertama ada konsep persepsi. Diartikan sebagai cara individu menganalisis dan mengartikan pengamatan indrawi mereka dengan tujuan untuk memberikan makna terhadap lingkungan sekitar. Yang kedua, konsep nilai adalah keyakinan dasar akan segala sesuatu yang dianggap baik dan benar. Yang ketiga, konsep sikap dan attitude.
diartikan sebagai pernyataan evaluasi atau penilaian terhadap suatu objek, orang, atau peristiwa. Yang keempat, konsep kepuasan kerja diartikan sebagai sikap individu terhadap pekerjaannya. Seseorang yang memiliki kepuasan kerja tinggi akan memiliki sikap yang positif terhadap pekerjaannya. Perilaku individu dalam organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap efektivitas dan kinerja organisasi. Pengaruh dari perilaku individu terhadap organisasi, yang pertama itu ada produktivitas, kepuasan kerja, pengambilan keputusan, iklim organisasi, dan juga perubahan organisasi. Perilaku kelompok dalam organisasi mengacu pada pola perilaku, interaksi, dan dinamika yang terbentuk di antara anggota kelompok atau tim dalam organisasi. Beberapa karakteristik penting dari perilaku kelompok organisasi yaitu norma kelompok, kohesivitas, kepemimpinan, komunikasi, dan konflik. Perilaku dalam organisasi dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kinerja dan efektivitas organisasi. Pembahasan yang keempat mengenai teori motivasi dan penerapannya dalam organisasi. Teori motivasi pada zaman dulu itu yang pertama ada hierarki teori kebutuhan. Teori ini menyatakan bahwa manusia memiliki 5 hierarki kebutuhan, yaitu kebutuhan fisiologis, keamanan, penghargaan, dan aktualisasi diri. Yang kedua, teori X dan Y. Teori ini menggambarkan pendekatan terhadap manajemen karyawan. Teori ini menganggap bahwa karyawan cenderung lebih malas dan perlu dikendalikan. Yang ketiga, teori dua faktor. Teori ini membedakan antara faktor-faktor yang memotivasi dan faktor yang menyebabkan ketidakpuasan. Selanjutnya, teori motivasi kontemporer. Yang pertama, teori motivasi kontemporer merupakan perkembangan konsep motivasi yang terjadi pada zaman sekarang. Teori motivasi kontemporer yang dibahas meliputi teori yang lebih modern dan relevan dengan kondisi saat ini, seperti teori motivasi berbasis kebutuhan, proses, dan juga berbasis penghargaan. Yang kedua, penerapan dalam organisasi menjelaskan bagaimana konsep motivasi dapat diterapkan dalam konteks organisasi untuk meningkatkan kinerja dan kepuasan kerja karyawan. Penerapan motivasi dalam organisasi mencakup strategi untuk meningkatkan motivasi dan kinerja karyawan. Kemudian contoh untuk penerapan motivasi dalam organisasi, yang pertama memberikan pengakuan dan apresiasi atas prestasi kerja karyawan. Yang kedua, memberikan kesempatan karyawan untuk mengembangkan keterampilan dan karir mereka. Yang ketiga, menciptakan lingkungan kerja yang mendukung. Yang keempat, lingkungan kerja yang positif, kolaboratif, dapat meningkatkan motivasi dan kinerja mereka. Pembahasan kelima mengenai nilai, sikap, dan kepuasan kerja. Nilai atau value penting untuk dipelajari dalam perilaku organisasi untuk memahami sikap dan motivasi. Nilai-nilai ini ada dua macam. Yang pertama ada nilai terminal, merupakan tujuan yang ingin dicapai seseorang selama hidupnya atau merupakan visi. Yang kedua nilai instrumental, merujuk pada perilaku yang lebih diinginkan, biasanya sebuah misi. Sikap dapat didefinisikan sebagai perasaan individu tentang kecenderungan terhadap orang, benda, peristiwa, atau kegiatan. Sikap meliputi perasaan suka, tidak suka, dan juga kepuasan dan tidak kepuasan. Tipe sikap yang pertama itu ada kepuasan kerja, yaitu sikap umum seorang individu terhadap pekerjaannya. Yang kedua, keterlibatan kerja. Ini mengukur seberapa besar seseorang mendukung pekerjaannya, berpartisipasi aktif, dan menganggap hasilnya berharga. Yang ketiga, komitmen kerja. Mengukur seberapa besar seorang karyawan mendukung organisasi. Yang ketiga, komitmen kerja. Mengukur seberapa besar seorang karyawan mendukung organisasi dan tujuan yang ingin dicapai. Kepuasan kerja merupakan respon efektif atau emosional terhadap berbagai aspek pekerjaan seseorang. Faktor yang mendukung kepuasan kerja, yang pertama itu ada konten kerja. Kadar pekerjaan itu sendiri merupakan sumber utama kepuasan. Yang kedua, kondisi kerja yang mendukung. Kondisi kerja ini memiliki efek sederhana namun abadi pada kepuasan kerja. Yang ketiga, kompensasi. Gaji dan upah menentukan dalam studi kepuasan kerja. Sistem kompensasi dan gaji organisasi harus adil, tidak ambigu, dan sejalan dengan harapan karyawan. Yang keempat, kelompok kerja yang baik menjadikan sumber dukungan dan juga kenyamanan. Yang kelima, pengawasan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja. Supervisor berkualitas harus tersedia untuk saran, bimbingan, dan pemecahan masalah.
Selanjutnya ada respon terhadap kepuasan kerja. Yang pertama, ketidakpuasan, ditampilkan dengan meninggalkan organisasi atau mencari posisi baru, bisa juga dalam bentuk pengunduran diri. Yang kedua, ketidakpuasan kerja kadang juga ditunjukkan dengan cara menyatakan pendapat. Yang ketiga, ketidakpuasan terhadap pekerjaan bisa ditunjukkan dengan menunggu kondisi yang pas untuk memperbaiki diri. Kadangkala ada karyawan yang membiarkan ketidakpuasan dengan membiarkannya saja, sehingga itu menjadi semakin buruk. Pembahasan keenam mengenai membangun kerja tim yang efektif. Tim adalah sebuah unit sosial yang terdiri dari sejumlah individu yang memiliki peran masing-masing, serta saling berhubungan satu sama lain. Kerjasama tim merupakan suatu kemampuan yang kuat dalam mengarahkan dan mendorong para individu dalam meraih tujuan organisasi secara bersama-sama. Cara efektif dalam membangun tim yaitu dengan hubungan interaksional atau hubungan antar manusia yang dilandasi kecintaan kepada sesama. Nah, itu akan menghasilkan hubungan manusia yang mutualisme. Kemudian kejujuran, itu merupakan tali pengikat organisasi yang paling kuat. Dalam membangun hubungan yang terpenting adalah sikap saling menghargai. Kemudian hubungan yang baik tersebut akan berkembang ke arah kepercayaan. Tanpa kepercayaan, tim tidak akan berkembang maksimal. Kemudian mempertimbangkan cara pandang alternatif dan memanfaatkan keahlian serta kemampuan orang lain. Ada 3 kriteria utama dalam menentukan keefektifan sebuah tim kerja. Yang pertama, yaitu penilaian hasil kerja tim yang dihasilkan secara kualitas maupun kuantitas. Yang kedua, kepuasan yang didapatkan oleh masing-masing anggota tim dalam kerjasama tim sehingga ingin bekerja lagi dalam tim yang sama. Yang ketiga, belajar, yaitu anggota tim mendapat pembelajaran yang bermanfaat dari tim kerja tersebut. Kemudian ada cara membangun kerja sama tim yang efektif. Yang pertama, membangun kepercayaan dan saling menghormati di dalam sebuah tim. Kemudian juga mengatur ekspektasi bersama. Kemudian juga pemimpin tim dapat memfasilitasi komunikasi antara anggota tim. Kemudian juga menanamkan sikap saling memiliki dalam kelompok atau sense of belonging. Yang kelima juga meningkatkan sisi positif dari perbedaan pendapat. Kemudian juga adanya pengkajian performa tim dan juga umpan balik setelah selesai kerja sesama tim. Manfaat memiliki tim yang bekerja secara efektif itu bisa meningkatkan inovasi dan juga kreativitas, meningkatkan kualitas, kemudian juga kecepatan dalam pengambilan keputusan, peningkatan kepuasan kerja, kemudian pengembangan individu, dan juga adanya peningkatan reputasi organisasi itu sendiri. Mungkin itu yang bisa saya paparkan. Semoga video ini bermanfaat bagi yang menonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.